Di TikTok sekarang beranda kalian mungkin dipenuhi mas-mas batik yang jualan di live, tontonannya itu sampai 70.000. Dan yang uniknya di sini adalah bukan tentang masalah penontonnya, tapi masalah audiensnya. Nah, audiens yang nonton tersebut katanya itu rata-rata perempuan semua. Nah, ini kan teman-teman penasaran juga ya. Kalau misalkan infonya simpang siur seperti itu, ada yang percaya, ada yang enggak. Makanya di video kali ini kita akan bedah bener gak sih yang nonton ini perempuan semua. Dan kalau misalkan kebanyakan perempuan, itu yang nonton sampai puluhan ribu, bahkan kalau misalkan tembus di angka jutaan, itu bakal ngaruh juga nggak sih sama yang namanya penghasilan. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat seperti apa datanya dan pengen lihat juga pengaruh marketnya, tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi beberapa hari terakhir itu di dunia TikTok Shop lagi rame kembali teman-temannya. Setelah beberapa bulan mungkin padam, karena sebelumnya ini fenomena itu pernah terjadi. Mungkin teman-teman tahu kan Kavani, salah satu toko yang menjual kain kafan, itu rame juga penontonnya, bahkan sampai FYP ya, ke semua kalangan. Dan sekarang rame lagi nih dunia TikTok Shop ke fashion. Nah, produk ini adalah produk batik, dan mungkin teman-teman tahu ya, produk batik ini kalau misalkan kita lihat itu sebetulnya ada musimnya, cuman nggak seramai fashion muslim. Nah, produk batik ini biasanya rame-ramenya itu setelah Ramadan, karena banyak orang yang mau nikah dan pastinya orang-orang itu mau beli batik untuk berangkat kondangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari semua banyak toko yang mungkin live streaming ataupun yang mungkin pakai konsep video, ini ada satu yang bikin FYP, bikin viral tentang batik, yaitu dari toko @72 Batik. Ini buat teman-teman yang belum tahu aja ya. Jadi @72 Batik ini itu dia live streaming, tontonannya kalau misalkan saya lihat dari data itu nyampe di angka 1 jutaan. Ini satu kali live ya teman-teman, dan omsetnya itu dapat 5 juta. Kok bisa ya? Harusnya yang nonton jutaan itu bisa tembus di angka mungkin 1 M ya untuk omsetnya, ataupun ratusan juta. Dan pastinya banyak orang yang mungkin posisinya sebagai affiliate lah, ataupun posisinya sebagai seller juga, apalagi kompetitor, pasti mikirnya kayak gini, wah ini penontonnya rame, pasti omsetnya MM-an ya. Ataupun ada yang kayak gini juga, wah kalau misalkan produk batik viral, kayaknya semua toko batik itu juga ikut naik nih. Itu kan pasti ada sebuah peluang. Nah, makanya di video kali ini, dua pertanyaan tersebut yang mungkin teman-teman pengen tahu jawabannya, kita akan jawab menggunakan data. Jadi langsung aja kita mulai bahas ke tahap yang pertama. Oke, di tahap yang pertama kita akan buka dulu data dari @72 Batik ini. Kira-kira datanya seperti apa? Dan ini saya sudah buka, saya menggunakan kalau data buat teman-teman yang pengen riset juga lebih mendalam buat produk ataupun yang lainnya. Nah, kalian bisa menggunakan kalau data. Ini paling worth it buat di TikTok biasanya. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita perlihatkan dulu dari segi postingan pertama teman-teman ya. Ini diposting tanggal 27 bulan 2 2024. Berarti ini udah hampir 1 tahunan ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi omset itu dapat 38 jutaan. Nah, ini dalam waktu 1 bulan teman-teman ya. Berarti udah termasuk yang lagi ramai juga. Dan kalau misalkan kita lihat dari data grafiknya, jelas dong ya. Kalau misalkan lagi tren, lagi ramai ataupun lagi viral itu, ataupun lagi dibahas di satu platform, itu ikut naik juga ya. Mau itu kayak semacam akunnya ataupun penjualannya. Tapi di sini kalau misalkan kita lihat yang lagi naik itu penjualannya. Dan mungkin di sini teman-teman yang penasaran ya, itu sebetulnya total penontonnya berapa banyak sih? Kalau misalkan kita cek teman-teman ya di kalau data, ini total penontonnya ya di bagian sini itu mungkin di tanggal 23 sampai tanggal 24-an kurang lebih di angka 1,6 juta yang nonton ya. Durasinya itu 9 jam. Ini live-nya ya, live-nya 9 jam dan dapat tontonan di angka 1,6 juta. Omsetnya dapat 5 jutaan. Nah, sedangkan di tanggal 25 bulan 4 di sini itu dia live teman-teman ya 7 jam. Yang nonton 700.000 dan dapat omset di angka 5 juta. Kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, live-nya di segi omsetnya ini belum ada yang nyentuh di angka puluhan juta. Dan mungkin di sini belum waktunya teman-teman ya. Nah, di sini juga mungkin teman-teman penasaran ya, 72 Batik ini sebetulnya yang nontonnya perempuan semua apa laki-laki? Oke, jadi di kalau data ada yang namanya fitur profil pengikut. Kalian bisa diklik aja, nanti bakal kelihatan. Nah, kalau misalkan kita lihat datanya dari kalau data, ini benar ya perempuan, tapi hanya 52%-an. Sedangkan laki-lakinya itu 47%-an teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi umur, ini kebanyakannya yang umur 25 sampai 34 tahunan. Oke, jadi ini datanya teman-teman ya. Dan ini tokonya itu baru bergabung kurang lebihnya 1 tahunan. Nah, sebetulnya bukan 72 Batik aja yang ikut rame teman-teman ya. Karena satu fenomena tersebut, ada satu toko lagi namanya itu toko Nawili Solo. Nah, kalau misalkan kita coba
cek di sini teman-teman ya, ini tuh jauh lebih muda ya. Pertama dia gabungnya, ini kurang lebih gabungnya itu bulan 3 ya 2025. Ini sedangkan bulan 4, berarti baru gabung 1 bulanan teman-teman ya. Yang follow-nya ataupun mayoritas pengikutnya ini kurang lebih perempuan. Bayangin ya, 700.000 yang ikutan, yang follow-nya itu kurang lebih perempuan teman-teman ya. Dan di sini kalau misalkan kita coba cek dari segi grafiknya, ini mungkin di awal pertama dia rilis produk itu belum ada penjualan, tapi di sini boom, tiba-tiba langsung naik di tanggal 27. Coba kita lihat di produk dari 72 batik ini, trafficnya itu pas tanggal berapa naiknya? Oke, hampir sama ya, di tanggal 20-an, cuman yang lebih tinggi ini di batik Nawilis teman-teman ya. Dalam waktu 1 bulan ini omsetnya itu tembus di angka 128 juta. Tinggi banget ya teman-teman untuk omsetnya. Dan di sini kita akan coba untuk cek dari segi trafficnya. Oke, dari segi traffic yang ada di live streamingnya, kalau misalkan kita coba cek, ini 600.000 yang ditonton. Pokoknya nggak ada yang tembus di angka 1 jutaan, tapi ini omsetnya lebih gede dari yang namanya 72 batik ini teman-teman ya, tuh lebih gede, pendapatannya itu 22 juta tembus, tapi penontonnya itu nggak nyampe sampai jutaan ya, kayak gitu. Dan kita akan coba cek dari segi pengikutnya. Oke, yang ini lebih unik teman-teman ya. Kenapa lebih unik? Karena di sini hampir 92% pengikutnya itu perempuan semua. Coba di sini teman-teman lihat ya, kalau yang dari 72 batik ini pengikutnya itu 50%-an, kalau yang ini 92% dan 7%-nya ini laki-laki. Berarti ini marketnya itu perempuan semua teman-teman ya. Oke, kalau misalkan kita lihat dari segi usia, di sini kebanyakannya 60%-nya itu usianya 18 sampai 24 tahun. Ini kita lihatnya by data teman-teman ya. Nah, jadi kita udah ambil sebuah kesimpulan kalau misalkan 72 batik ini yang lagi rame itu dia joinnya itu kurang lebih 1 tahun, sedangkan untuk batik Nawilis ini itu joinnya kurang lebih 1 bulan teman-teman ya, 1 bulanan. Dan ini pun ikut naik penjualannya ya, sampai tinggi nih penjualannya. Jadi bukan cuma 72 batik doang, melainkan batik Nawilis yang baru gabung 1 bulan ikut naik juga. Nah, di sini kita akan coba untuk compare dengan toko yang udah lama joinnya. Kira-kira itu bakal ngepek juga nggak sih ke toko yang udah lama gitu ya, yang udah daftar dari awal teman-temannya, sebelum adanya batik Nawilis dan 72 batik ini. Dan di sini saya compare dengan batik Arkanza ya, sorry. Nah, untuk batik Arkanza ini sebetulnya ini joinnya itu udah lama banget teman-temannya nih. Kita akan coba untuk lihat, dia ini gabung 2023. Berarti ini kurang lebih di angka 2 sampai 3 tahunan lah teman-teman ya. Ini udah lama banget. Pengikutnya ini 528 ya. Kalian nanti bisa lihat ya untuk datanya. Dan di sini omsetnya itu di angka 1,4 M. Berarti ini gede banget teman-teman ya untuk omsetnya. Dan mungkin kalah lah jelas ya dari batik Nawilis sama 72 batik ini. Nah, sekarang kita fokus ke bagian traffic. Kalau misalkan kita lihat dari bagian traffic, ini tuh fluktuatif naik turun. Tapi di sini ada fenomena peningkatan. Artinya di sini tuh tiba-tiba rame teman-teman ya. Nah, ini berbeda dengan batik Nawilis ya. Kalau misalkan batik Nawilis itu di tanggal 26 sampai 27 ramenya, sedangkan untuk batik Arkanza ini di tanggal 25. Jadi nggak ada perbedaan yang jauh gitu ya untuk tren penjualannya. Karena mungkin di tanggal-tanggal tersebut itu emang lagi hype-nya tentang mas-mas batik yang jualan live tersebut. Alhasil mungkin ngaruh ke semua toko yang jualan batik teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini kita akan coba untuk cek dari segi data live streamingnya. Kira-kira di sini yang nontonnya berapa? Jadi untuk yang nonton di sini kurang lebih di angka 400 ribuan teman-teman ya. Ini juga sama dan omsetnya bisa kalian lihat sendiri. Jadi ya mungkin ini sustain teman-teman ya untuk live-nya, tapi untuk penghasilannya itu lumayan. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi pengikut, ini kebalik ya. Di sini malah yang paling banyak itu adalah 74% laki-laki dan 26%-nya itu lebih ke perempuan. Nah, kalau ini tuh sesuai dengan marketnya. Oke, kita akan ambil sebuah kesimpulan dari 3 toko yang udah kita compare. Yang pertama toko yang udah hampir 3 tahun, yang kedua itu baru 1 bulan, dan yang ketiga baru 1 tahun. Nah, kalau misalkan kita ambil sebuah kesimpulan secara ringkas aja teman-teman ya, ternyata beda market itu tidaklah buruk asalkan punya value ya. Contohnya mungkin karena sekarang lagi rame tentang mas-mas batik ya, udah otomatis dong banyak orang juga yang mau beli. Dan yang mau beli ini bukan laki-laki semua ya, pasti perempuan juga ada. Dan mungkin kalau misalkan kita beranggapan yang nonton semuanya wanita, itu pasti nggak bakal ada check out. Itu salah. Di TikTok kan kayak gitu teman-teman ya. Di TikTok kalau misalkan ada yang lagi rame, ada yang lagi tren, itu mau barangnya beda market juga bakal ada yang beli. Contohnya seperti batik Nawilis ini. Meskipun 92% perempuan semua ya yang follow-nya, dan kita akan beranggapan mungkin nggak bakal ada yang beli, itu salah. Ya, ternyata kalau misalkan kita lihat by data,
itu omsetnya lumayan juga. Baru 1 bulan kurang lebih dapat di angka 128 jutaan teman-temannya nih ya, 128 juta seperti ini. Dan mungkin untuk 90 hari ke depan ataupun 180 hari ke depan itu bakal naik juga. Nah, jadi seperti itu data yang bakal teman-teman lihat kalau misalkan teman-teman bertanya. Kalau misalkan banyak yang nonton dan marketnya beda, apakah bakal ada penjualan apa enggak? Jawabannya bakal ada. Dan di sini juga mungkin ada beberapa faktor kalau misalkan perempuan yang nonton itu untuk tingkat penjualannya mungkin agak sedikit kurang. Jadi di sini teman-teman udah paham ya, yang penasaran sama data tentang mas-mas batik itu ataupun tentang masalah tokonya, ini udah dibahas di sini. Semoga ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Mungkin itu saja teman-teman ya di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Dang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.